PG dan TK Islam Azhara, Kepala SD Islam Azhara, dan tim pengembang pendidikan Yayasan Pantiwan Azhara Iqbal Hafiz Hakim SHU, lahir di Cianjur tanggal 24 September 1984, terhitung mulai tanggal 19 Maret 2019, diangkat sebagai Kepala Sekolah SD Islam Azhara Bandar Lampung. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah saudara Iqbal Hafiz sarjana hukum siap untuk dilantik menjadi Kepala Sekolah SD Islam Azhara Bandar Lampung periode 2016-2020? Dan apakah saudara siap untuk mengucapkan janji pelantikan? Siap. Alhamdulillah. Janji Kepala Sekolah SD Islam Azhara Bandar Lampung. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan senantiasa mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya berjanji: 1. Selalu berusaha berpegang teguh kepada Al-Quran, Sunnah Rasul, dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh yayasan. 2. Senantiasa bekerja dengan jujur, tertib, disiplin, dan bersemangat serta penuh rasa tanggung jawab demi mewujudkan visi dan misi SD Islam Azhara Bandar Lampung. 3. Menjunjung tinggi kehormatan serta nama baik diri dan lembaga. 4. Bekerja dengan tulus ikhlas karena Allah dalam menjalankan amanah yang saya emban. Bandar Lampung, 16 Juli 2016. Kata pelantikan. Pada hari ini, Sabtu, tanggal 16 Juli 2016, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Saudara Iqbal Hafiz Hakim SHU secara resmi saya lantik sebagai Kepala Sekolah SD Islam Azhara Bandar Lampung periode tahun 2016-2020. Semoga amanah ini bisa diemban dengan sebaik-baiknya serta menjadi amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa limpahkan taufik dan hidayah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita jumpa lagi pada kesempatan siang hari ini di Simpati Azhara Lampung. Sebagaimana tadi kita sudah wawancara eksklusif dengan Kepala Sekolah PG dan TK Islam Azhara Bandar Lampung, dan pada kesempatan siang hari ini di sebelah kanan saya sudah hadir Kepala Sekolah, yaitu Kepala SD Islam Azhara Bandar Lampung yang sudah dilantik juga hari ini oleh pembina Yayasan Fatimah Azhara Lampung. Oke, langsung saja kita perkenalan dengan sosok sangat inspiratif di sebelah kanan saya ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abi Iqbal. Beliau nama lengkap Abi Iqbal Hafiz Hakim SHU, yang pada kesempatan hari ini dilantik menjadi Kepala Sekolah SD Islam Azhara Bandar Lampung. Abi Iqbal, gimana nih perasaannya hari ini mendapatkan amanah, tanggung jawab yang sangat besar, mungkinnya bisa dibilang untuk orang lebih selama 4 tahun ke depan, mungkin bisa dijelaskan dalam perasaannya. Baik, kalau dari sebelumnya terima kasih kepada Abi Herman. Sebenarnya kalau acara hari ini sudah long, perasaan saya sudah long, Tenang ya. sudah tenang karena tentu menerima amanah ini tidak mudah. Yang saya rasakan, saya perlu berbicara dengan beberapa orang, saya harus minta restu dengan ibu saya, gitu kan. Padahal ibu saya lagi sakit sebenarnya sampai hari ini seperti itu, tapi coba minta pertimbangan, minta nasihat dari beberapa orang tersebut, minta restu dari ibu saya tersebut. Akhirnya ketika ibu saya mengiyakan, maka saya
siap menjadi kepala sekolah, insya Allah. Bismillah, la haula wala quwwata illa billah. Saya siap menerima amanah ini. Dan pertanyaan sekali saya sudah pulang karena sudah dilatih, sudah dapat itu, tinggal dukungan dari semua pihak, nasihat terbaiknya, bimbingannya agar amanah ini bisa dijalankan secara baik pula, sehingga harapan-harapan bersama bisa dicapai secara maksimal. Oke, jadi mereka sudah diresmikan ya sebagai kepala sekolah nih. Nah, kemudian langkah awal untuk memulai kerja sebagai kepala sekolah dan juga beserta tim Dewan Guru ini apa yang dikasih tahu? Ya, langkah utama tentu karena ada kepemimpinan yang baru, maka harus ada merapatkan barisan. Ya, ada mindset yang harus kita tahu lah terkait tentang pertama bukan hanya pimpinan baru saja. Baru datang dari liburan juga. Pertama harus dipastikan semua jiwa dan raga Dewan Guru semua harus ada di sekolah ini. Kembali lagi ya. Jangan sampai ada yang masih liburan, raganya di sini, pikirannya masih di rumah. Jangan sampai ada yang seperti itu. Pertama itu jadi semua dihadirkan kembali. Kita sama-sama untuk mericat sudah, maka kita siap-siap untuk berenergi di sini, saling bersinergi, menggunakan energi bersama, saling bersinergi sehingga saling bisa melengkapi seperti itu. Kemudian juga karena ada kepemimpinan baru, maka kita solidkan barisan, kita rapatkan barisan, kita tata apa yang masih berantakan, kita rapatkan yang masih renggang sehingga kedepannya kita bisa satu haluan, satu gerbong gerakan yang terstruktur dan sistematis. Secara teknis yang sedang kita persiapkan adalah menyambut siswa-siswi baru di hari Senin nanti. Secara khusus kita akan menyambut mereka dan kita di awal 2 hari awal pekan depan adalah dikhususkan untuk kelas 1. Ya, hanya kelas 1 Selasa ya, Senin Selasa karena kita ingin memberikan pelayanan terbaik secara keseluruhan terhadap oleh murid dan tentu saja untuk anak didik kita semuanya. Dan dari kemarin bahkan kami sudah berkoordinasi tentang apa sih yang harus dipersiapkan ketika di SD seperti itu. Oke. Ya, bicara tentang SD Islam Azhar ya. Jadi bisa dikatakan termasuk sekolah yang baru ya. Iya, betul sekali. Dan juga dengan sederet prestasi yang sudah sangat banyak nih Bi ya. Alhamdulillah sudah ada di kancah provinsi bahkan di kancah nasional ya. Dan mungkin bisa dijelaskan mungkin Abi terkait sudah berapa lama sih sebenarnya Islam Azhar dan juga prestasi yang sudah diraih? SD Islam Azhar sampai saat ini berjalan menginjak tahunnya yang kelima. Tahun kelima ya, kita ke tahun kelima, mau menginjak tahun kelima berjalan. Kita berdiri di tahun 2012 seperti itu. Jadi belum luluskan. Iya, jadi kenapa salah satu misalkan kalau ada orang yang bertanya SD Islam Azhar sudah mempunyai belumnya bukan karena apa-apa, karena memang salah satu syaratnya ya adalah harus mempunyai lulusan. Sementara kita belum, yang paling tinggi di sini kelas 5 angkatan pertama. Tapi tentu kita sedang mengusahakan supaya kita segera akan mendapatkan akreditasi, supaya kita jelas akreditasinya apa. Seperti halnya yang sudah dilakukan oleh TGTK Islam Azhar seperti itu. Usahanya sudah dari sekarang. Kita sudah mulai sudah jauh-jauh hari, timnya sudah kami bentuk malah di semester kemarin timnya sudah dibentuk, siapa aja yang mengawal proses administrasi ini, orang-orangnya sudah dibentuk, berdoanya siapa dan sebagainya. Ya kita berharap semoga bisa juga kasih. Mohon dukungan dan dari semua pihak. Ya, selanjutnya terkait prestasi gimana nih? Ya, prestasi alhamdulillah walaupun secara rentang usia masih muda, anak-anak kita semuanya di sini, anak-anak kami sudah mencapai beberapa targetan prestasi baik itu dalam bidang akademik maupun dalam bidang non-akademik. Kita sudah punya dalam non-akademik, misalkan kita sudah punya atlet renang di sini, ya. Ada beberapa juga yang kemarin kita ikut perlombaan dai cilik, ada yang menjadi dai cilik di salah satu sekolah swasta di Bandar Lampung ini. Ada yang secara akademik, ada yang mengikuti olimpiade, sertifikat provinsi, nasional, dan
Kalau disebutkan ya banyak, tapi ini tinggal dilihat saja. Ya, prestasi siswanya Bu ya. adapun medalinya sedang kami usahakan untuk digandakan gitu, dari berbagai medali yang sudah ada. Seperti itu. Oke, baik lagi berkaitan dengan tema hari ini kita tentang wawancara terkait amanah baru ini ya. Kalau bisa dijelaskan tidak mekanisme untuk pemilihan kepala sekolah baru seperti apa? Mekanisme pemilihan sekolah di kepala sekolah di SD Islam Azhar ini memang interval waktunya sudah tidak singkat besar. Walaupun memang sebenarnya secara yuridis formal yang namanya yayasan bisa saja, tapi memang ada pembelajaran berharga, ada pembelajaran terbaik di sini. Kami tidak serta merta menjadi kepala sekolah. Proses pertamanya kalau bisa saya paparkan, pertama ada penjaringan. Jadi penjaringan nama ini tidak sifatnya tidak top down tapi bottom up. Jadi dewan guru yang ada di SD Islam Azhar punya hak suara untuk mencalonkan beberapa nama orang. Jadi misalkan kemarin yang faktanya adalah yang dipilih adalah 4 orang. Jadi 4 orang yang menjadi balon kepada sekolah ya juga. Jadi dewan guru memilih 4 orang, memutusnya besar 4 orang. Nah dari 4 orang itu dari kepala sekolah sebelum saya kemudian diajukan ke yayasan. Kemudian dari pihak yayasan baru diadakan fit proper test. Fit proper testnya diadakan 2 kali. Yang pertama dilakukan antara sekretaris dengan yang balon kepala sekolah tadi. Selanjutnya adalah sistem seperti panel, diskusi panel antara yayasan ya yang diwakili dengan pembina, ketua, kemudian konsultan dan TPP dengan pihak terkait yaitu dengan calon. Jadi dari 3 tahapan inilah tersaring sehingga muncul salah satu nama yang akan dilantik. Itu istimewa. Oke, Bi. Periodenya berapa lama nih jadi untuk tahun pengurusan? 4 tahun. 4 tahun ya berarti. 2016 sampai 2020 ya. Oke, jadi selama amanah ini apa nih target dan juga harapan ke depan selama di SD Islam Azhar? Ya. Sederhananya sebenarnya ada dalam kinerja ini, karena bagaimanapun kita hidup prinsipnya begini. Kita ini hidup dalam sejarah. Kalau kita hidup dalam sejarah berarti ada rentetan waktu. Dan saya di sini adalah sebenarnya bukan kepala sekolah pertama. Saya kepala sekolah kedua. Maka dengan hal ini bagi saya berlaku ada istilah dalam kaidah usul fiqh itu seperti ini. Al-mahafazatu 'alal qadim shalih wal ahdu bil jadid aslah. Jadi menjaga sesuatu yang sudah baik terdahulu, tradisi yang baik itu dipertahankan, itu sebuah kebaikan. Beristihad, berinovasi, berimprovisasi untuk hal yang lebih baik itu sangat diperlukan. Jadi itu juga lebih baik. Maka bagi saya akan mempertahankan apa yang sudah baik yang di periode sebelumnya, kemudian akan melakukan inovasi, akan berinovasi dengan berbagai kegiatan yang ini adalah lanjutan kebaikan dari yang sebelumnya, seperti itu, supaya sejarahnya tidak terputus. Seperti itu. Jadi apa yang sudah baik kita pertahankan, kita poles lagi supaya lebih baik, kita beristihad, kita berinovasi untuk hal yang lebih baik ke depannya seperti apa. Untuk apa ya? Untuk kebaikan kita bersama, terutama untuk kebaikan anak-anak. Oke, yang kami ketahui ya, Bi Iqbal ini sebelum beliau menjadi kepala sekolah, beliau menjadi wakil ya, kepala sekolah bidang humas ya, bidang manajemen mutu dan humas. Dan tentunya ketika Bi Iqbal naik menjadi kepala sekolah, pasti ada yang mengisi di posisi Abi Iqbal sebagai wakil. Dan mungkin bisa dijelaskan ini apakah ada komposisi yang lain juga yang memang harus di sini? Secara komposisi tidak ada yang berubah. Struktur di Islam Azhar dengan 1 kepala sekolah dan 3 wakil kepala sekolah. Yang berbeda adalah ketika saya naik ada penggantikannya. Ini bisa dikasih tahu nih biar mungkin ada orang tua siswa yang bisa mengetahui ini gitu kan, Abi siapa sih atau Umi siapa sih yang jadi wakil? Baik, yang untuk menjadi wakil kepala sekolah bidang kurikulum itu tidak berubah. Itu ada Umi Ria Anggreni Rosera, tetap ada di bagian bidang kurikulum. Untuk bidang
ini kesiswaan dan sarana prasarana itu tetap dipegang oleh Maswi ya, pegang Maswi. Kemudian yang baru adalah memang yang menggantikan saya di manajemen mutu dan humas, yaitu yang kami pilih yang sudah ditetapkan adalah Abi Rendi Deswanto. Ya, skemanya seperti itu. Jadi tetap ada Miria, ada Aswin, tambah dengan Abi Rendi. Ya, mungkin cukup itu wawancara kita pada kesempatan kali ini, pada siang hari ini. Semoga kita berharap ya, semoga SD Islam Az-Zahra Bandar Lampung depan bisa menjadi lebih baik lagi, juga bisa kita tingkatkan prestasinya seperti diraih dan senantiasa bisa membimbing ya siswa-siswinya untuk jadi anak yang soleh dan juga soleha, dan juga tentunya ketika ilmu didapatkan di sekolah bisa beraplikasikan ini ya. Karena itu sangat penting ya. Karena proses daripada sebuah ilmu tidak lain dan tidak bukan adalah adab. Maka ketika saya naik harapan pertama adalah masalah takdib. Bisa saja takdib itu seperti ya, takdib itu masalah adab, masalah karakter. Ya, kalau bahasa sederhana orang luar kayak biasanya kan mau ngapain pintar-pintar, ya kan? Kalau misalkan akhlaknya nggak baik, ya pintar nggak harus tapi akhlak mempunyai proporsi yang benar. Di mana-mana itu seperti itu. Makanya Nabi mengatakan ketika dalam sebuah hadis di nama itu di mata lima akhlak, aku ini diutus untuk akhlak, terutama sempurna akhlak itu. Maka proses anak kita di sini adalah taktik kebiasaan yang baik seperti itu. Bahkan Imam Malik mengatakan sebelum belajar ilmu belajar adab dulu. Nah, proses itu yang kami ingin gawangi pertama-tama di sekolah ini. Jadi anak-anak segini mungkin dikenalkan dengan akhlak-akhlak yang terbaik, bagaimana mengeluarkan perkataan yang terbaik, tidak mengeluarkan kata-kata yang negatif, cemoohan, diri dan lain sebagainya. Bagaimana anak-anak tahu bahwasanya kita hidup bersama, maka akrabkan dengan minta maaf, minta tolong, berterima kasih terhadap sesama seperti itu. Atau tadi mau antri, kebersihan dan lain sebagainya. Karena memang secara basic agama kita juga sangat menganjurkan hal itu. Karena kita juga melandaskan posko di atas agama, maka tentu hal-hal seperti itu yang diutamakan. Rel berjalan di mana sekolah ini seperti itu. Karena itu perlu penggawangan dari dewan guru semuanya. Ya, dewan guru jadi membentuk sebuah tim yang solid. Satu hal yang sering saya katakan pada sesama dewan guru untuk selalu mengingatkan, yang kita ingin bangun adalah bukan kekuatan, bukan Superman, bukan Wonder Woman, tapi yang akan kita bangun bukan Super Team dan Wonder Team seperti itu. Seorang Superman, Wonder Woman belum tentu akan menjadi Super Team, Wonder Team gitu kan. Kan yang ada malah tawuran yang di bioskop ya. Tim Avenger-nya itu Superman semua kan. Tapi kalau kita membangun Super Team atau Wonder Woman, katakan kita Wonder Team otomatis akan membentuk seorang individu yang super, individu yang wonder kita. Iya, karena kita ingin membangun sistem, kita ingin membangun struktur. Siapapun orang yang nanti memimpin, kalau strukturnya sudah kuat, dia akan berjalan. Kalau struktur dan sistemnya masih lemah, siapapun yang memimpin belum tentu seperti itu. Jadi karena kita doakan SD Islam Az-Zahra dan yayasan ini akan terus berkembang, akan berkontribusi bermanfaat bagi umat dan bangsa ini, sehingga harus dibangun adalah sistem. Ya. Sistem itu ada dan kuat kalau para manusia berjamaah dengan baik. Ya. Oke, mungkin cukup itu kita wawancara dengan Nabi Iqbal. Saya ucapkan terima kasih. Sama-sama. Selamat. Ya. Terima kasih yang baru ini. Semoga diberikan kekuatan dan Amin. kesehatan selalu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, mungkin cukup itu wawancara kita pada kesempatan siang hari ini. Saya mohon maaf tidak ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.